Dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, desentralisasi dan sentralisasi telah beberapa kali mengalami pergeseran. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pasang surut desentralisasi, terutama watak kekuasaan negara, apakah bergerak ke arah demokratis atau otoriter. Namun demikian, pergeseran yang terjadi tentu saja harus tetap berada dalam koridor Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi. Menurut konsep negara kesatuan, memang desentralisasi berasal dari sentralisasi. Namun di sisi lain, desentralisasi dan otonomi daerah adalah ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun kelebihan dan kelemahan pemerintah daerah di era reformasi dan contoh kasusnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Adapun kelebihan pemerintahan daerah di era reformasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang pertama yaitu pemerintahan daerah dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, pemerintahan daerah dapat melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan. Dan kelebihan yang ketiga adalah pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati atau wali kota yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Yang keempat, daerah, kabupaten atau kota memiliki wewenang pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam setempat seperti hutan raya dan panas bumi. Yang terakhir, pengelolaan sumber daya laut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu kelemahan. Yang pertama, pengalihan pengelolaan pendidikan menengah atas dari Pemkab ke Pemprov mengakibatkan terjadinya perbedaan tunjangan yang diperoleh oleh guru honorer. Selanjutnya, terkait sekolah inklusi atau sekolah anak berkebutuhan khusus, penanganan sekolah inklusi merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Namun di sisi lain, untuk sekolah inklusi tingkat SD dan SMP merupakan kewenangan kabupaten atau kota, sehingga perlu adanya koordinasi antara Pemprov dan Pemkab tersebut. Kemudian, lemahnya fungsi gubernur dan pemerintah pusat dalam mengontrol pemerintah kabupaten dan kota, maraknya daerah pemekaran yang kebablasan, dan adanya kewenangan yang tumpang tindih. Contoh kasus pemerintahan daerah di era reformasi. Otonomi daerah merupakan upaya dari Presiden B.J. Habibie dalam mengatasi kesenjangan yang terjadi antara pusat dan daerah. Selama ini, segala urusan dan uang terpusat di Jakarta. Akibatnya adalah daerah penghasil sumber daya alam seperti Riau, Sumatera Selatan, Irian Jaya, dan Kalimantan banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Otonomi daerah telah merubah gaya kepemimpinan di Indonesia dari sentralisasi ke desentralisasi, dari kewenangan pusat menjadi kewenangan daerah, dan dari kebijakan yang satu arah menjadi kebijakan yang lebih dari satu arah. Otonomi daerah juga menjadi panduan bagi pemimpin untuk lebih memahami permasalahan di daerahnya. Jika berhasil, maka peluang untuk menjadi pemimpin di tingkat yang lebih tinggi seperti bupati atau wali kota menjadi gubernur, dan gubernur menjadi presiden akan tercapai. Kesimpulannya dari penjelasan yang sudah rekan saya sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah daerah di era reformasi memiliki kekurangan dan kelebihan yang cukup membangun sejarah Indonesia pada masanya. Salah satu kelebihannya yaitu pemerintah daerah dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan salah satu kelemahannya yaitu lemahnya fungsi gubernur dan pemerintah pusat dalam mengontrol pemerintahan kabupaten dan kota, sehingga menyebabkan munculnya raja-raja kecil di sebagian daerah tanpa bisa dikontrol gubernur dan pemerintah pusat. Saran dari kelompok kami yaitu otonomi daerah dapat menjadi paduan bagi pemimpin untuk lebih memahami permasalahan di daerahnya. Dengan demikian, peluang untuk menjadi pemimpin di tingkat yang lebih tinggi akan tercapai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.